Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ajaran Rasulullah kepada kita dalam menyikapi orang yang telah meninggal adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh mayit semasa hidupnya. Hal ini seperti yang diperintahkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Sebutkan kebaikan orang-orang yang telah meninggal dan hindarilah menyebut keburukan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Salah satu wujud menceritakan kebaikan mayit adalah memberikan kesaksian bahwa mayit adalah orang yang baik. Hal demikian sudah menjadi suatu tradisi yang melekat di kalangan mayoritas muslim di Indonesia. Setiap terdapat orang yang meninggal, setelah melaksanakan sholat jenazah, salah satu jamaah yang biasanya merupakan tokoh masyarakat setempat meminta kesaksian para hadirin dengan mengatakan, apakah mayit ini orang baik? Atau pertanyaan yang sejenis. Para hadirin pun mengamini pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa mayit adalah orang yang baik. Tradisi demikian bukanlah asal-asalan dan tidak berdasar pada dalil, sebab memang terdapat dalil yang secara jelas menegaskan atas kebenaran tradisi tersebut. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Tidak ada orang muslim yang meninggal, lalu 3 orang tetangga terdekatnya menyaksikan kebaikan padanya kecuali Allah berfirman, sungguh aku telah menerima persaksian hamba-hambaku atas apa yang mereka tahu, dan aku telah ampuni pada mayit apa yang aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Ironisnya, banyak masyarakat yang mengeneralisasi kesaksian baik ini kepada seluruh mayit yang baru meninggal, baik itu mayit yang memang memiliki rekam jejak ketaatan ataupun mayit yang memiliki rekam jejak yang buruk. Lantas, sebenarnya sikap apa yang tepat dalam menyikapi persaksian pada mayit yang memiliki kebiasaan buruk? Persoalan di atas telah terjawab dalam kitab Fath al-A'lam bi Syarhi Musyhid al-Anam yang mengutip penjelasan Syekh Abdul Karim dalam kitab Hasyiah A'la Syarhi As-Sittin. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hendaknya seseorang tidaklah bersaksi kebaikan pada mayit yang semasa hidupnya secara terang-terangan menampakkan perbuatan maksiat. Hanya saja ia tahu bahwa mayit meninggal dalam keadaan masih melakukan kebiasaan maksiat yang tidak ia tampakkan. Hal di atas tidak dimusyhilkan tentang bagaimana mungkin menyebutkan keburukan mayit, padahal dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan imam lainnya menjelaskan larangan mengumpat pada orang-orang yang sudah meninggal, seperti sabda Rasulullah, jangan sebut orang meninggal di sekitar kalian kecuali dengan kebaikan. Dan sabda Rasulullah, sebutkanlah kebaikan orang-orang meninggal di sekitar kalian dan hindarilah menyebut keburukan mereka. Berlaku pada selain orang-orang non-muslim, orang munafik, dan pada selain orang yang menampakkan perbuatan fasik dan bid'ah. Adapun terkait golongan di atas, maka boleh menyebutkan mereka dengan hal-hal buruk, dengan tujuan memperingatkan keburukan perbuatan mereka dan memperingatkan agar tidak meniru kebiasaan mereka dan tidak berperilaku seperti perilaku mereka. Walhasil, memberi persaksian kepada mayit hendaknya dilakukan secara selektif. Dari penjelasan Buya Yahya, berilah kesaksian baik hanya pada mayit yang semasa hidupnya benar-benar diketahui terbiasa melakukan kebaikan dan ketaatan. Sedangkan kepada mayit yang semasa hidupnya terang-terangan sering melakukan maksiat tanpa diketahui masa tobatnya, atau kepada mayit yang kita ketahui meninggal dalam keadaan masih melakukan dosa, hendaknya kita diam atau tidak bersaksi baik kepada mayit tersebut. Jangan jadi kita berdusta. Namun jika menyebutkan kesalahan-kesalahan si mayit dipandang sebagai hal yang maslahat atau nasihat, maka hal demikian bukanlah perbuatan yang terlarang dan tidak termasuk cakupan larangan yang terdapat dalam hadis Nabi di atas. Adapun memberikan persaksian kepada mayit yang masih tidak diketahui dan tidak dikenal sebagai orang yang terbiasa melakukan perbuatan maksiat, hendaknya kita tetap memberikan kesaksian baik pada mayit tersebut dengan jalan husnuzon atau berpersangka baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.